Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad. Yang di pinggir ya? Nah, yang di pinggir kita baca. Kalau tengah itu tentang dosa-dosa itu, ya, tentang dosa-dosa. Kalau yang di pinggir baru mukimah. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Anas, yaitu Sayyidina Anas bin Malik, telah berkata, adalah ahlul bait daripada Ansor, ada bagi mereka itu unta yang menunggangkan mereka itu atasnya. Jadi ada satu keluarga dari penduduk Ansor, ya, ada muhajirin, ada Ansor. Nah, Ansor itu berarti, ya, penduduk setempat. Muhajirin itu yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah. Nah, itu namanya muhajir atau muhajirin, ya, dan ada Ansor. Nah, ini ada satu keluarga dari kalangan sahabat Nabi yang Ansor. Mereka punya unta yang dimana unta tersebut mereka jadikan alat transportasi mereka. Yang kemana-mana dinaikilah unta itu oleh mereka. Nah, kalau sekarang kan transportasi itu udah nggak unta lagi, mobil, sepeda motor, ya. Menunggang mereka itu atasnya akan, ya, air hingga katanya, maka tatkala memandang unta itu kepada Rasulullah SAW, niscaya berhadaplah ia kepadanya. Jadi unta ini begitu nampaknya Nabi Muhammad, unta ini pun langsung berjalan menghadap atau menuju baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga tersungkur ia akan hal keadaannya sujud unta antara hadapannya. Sudah datang satu di depan Nabi, unta itu menundukkan dirinya, gitu, ya, seperti memuliakan dan menghormati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata baginya oleh segala sahabatnya. Jadi kejadian itu kan luar biasa, ajaib itu istilahnya. Ya, ada seekor unta. Ketika unta itu memandang Nabi Muhammad, unta itu langsung berjalan menghadap Nabi Muhammad. Udah sampai di depan hadapan Nabi Muhammad, unta itu sujud, yang menunduk dia, kan berdiri. Nah, menunduk seperti duduk begini, pas di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat Nabi SAW yang melihat kejadian itu merasa takjub, ya, dengan kejadian tersebut. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ini binatang yang tiada berakal, sujud ia bagi engkau. Ya Rasulullah, ini binatang gak punya akal, tapi dia bisa sujud di hadapanmu ya Rasulullah. Dan kami sekalian ini semuanya mempunyai akal, maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahwa kami sujud bagi engkau. Ya, jadi kata para sahabat ketika melihat kejadian itu, sahabat itu merasa takjub, ya, dengan kejadian tersebut. Ya, apa yang mereka saksikan itu menurut mereka sesuatu yang luar biasa. Bahwa unta adalah makhluk yang tidak punya akal, tapi ngerti Nabi Muhammad. Ya, unta binatang nggak punya akal, ngerti kepada Nabi Muhammad, tahu kepada Nabi Muhammad, ya, mengerti adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika di hadapan Nabi Muhammad SAW, unta tadi pun, ya, duduk dengan tertib dan santunnya, ya, penuh adab di hadapan Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, ini binatang hewan gak punya akal, tapi dia sujud, ya, menjaga adab, menghormatimu ya Rasulullah. Maka yang lebih layak untuk sujud di hadapanmu wahai Rasulullah adalah kamilah sahabat-sahabat yang punya akal. Kami yang harusnya lebih berhak, ya, kami yang harusnya lebih pantas, ya, untuk sujud, ya, kepada engkau wahai Rasulullah dibandingkan unta tadi. Maka bersabda, iya, siapa yang bersabda sini? Baginda Nabi Muhammad SAW.
Ia tiada patut, yang bersabda ia tiada patut sekali-sekali bagi seorang manusia itu bahwa sujud ia bagi seorang manusia. Gak pantas sesama manusia, sesama makhluk sujud di hadapan ya sesama manusia, sesama makhluk, gak pantas. Nah ini yang dijadikan dalil sama mereka itu ya, yang katanya cium tangan orang tua pun gak boleh. Kenapa? Gak boleh tunduk-tunduk kepada makhluk. Siapa itu tahu ya? Kalau saya sebut lah itu. Ya. Jadi mereka berpendapat seperti itu. Nah, tapi kalau ulama-ulama kita secara umum menghukumkan sujud kepada makhluk seperti kita kepada orang tua, kita cium kakinya kan menunduk kita, sujud tidak sampai haram hukumnya makhluk. Ya selama tidak menganggap sama kedudukan orang tua dengan Tuhan. Rasa-rasanya nggak ada lah anggapan seperti itu. Ya, rasa-rasanya nggak mungkin. Ketika kita cium ya kedua kaki ibu bapak kita, rasanya nggak mungkin terlintas di dalam benak atau hati kita bahwasanya ayah ibu kita ini sederajat kedudukannya dengan Allah. Nggak ada kan? Nggak pernah terlintas. Jadi tuduhan mereka katanya syirik itu nggak dibenarkan karena kufur itu urusan i'tiqad. Sama seperti kita hormat bendera. Menurut sebagian orang itu haram. Tidak boleh mengagungkan selain Allah. Sekarang bukan masalah mengagungkan selain Allah, bukan di situnya. Ya, tapi letaknya di hati kita itu ketika kita mengagungkan sesuatu tadi, apakah pengagungan kita kepada sesuatu itu sama dengan pengagungan kita kepada Allah? Itu yang intinya. Ya, justru kan tempat-tempat mulia Ka'bah, kita disuruh untuk memuliakannya. Dengan cara apa Ka'bah memuliakan kita, memuliakan Ka'bah? Tawaf. Masjid ini tempat mulia, tempat yang agung. Dengan apa kita memuliakannya? Salat tahiyatul masjid, ya, Hajar Aswad dan lain-lain sebagainya. Itu adalah tempat-tempat yang mulia. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk memuliakan tempat-tempat yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa itu intinya di situ. Kita ngapain keliling-keliling Ka'bah? Memuliakan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Tapi pengagungan kita kepada Ka'bah itu apakah sama sebagaimana pengagungan kita kepada Allah? Gak ada terlintas di hati kita seperti itu. Jadi jangan sembarang-sembarangan syirik kafir. Ya, tidak bisa itu seperti itu. Urusan kufur itu, ya, urusan kufur itu nggak sembarangan kita yang bisa memvonis orang-orang yang nggak sepaham dengan kita langsung kita tuduh kufur ataupun kita tuduh kafir. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, jadi itu sedikit ya pembahasan tadi. Jadi kalau melihat hadis ini tak boleh lah Ustaz kita mencium kaki ibu bapak kita. Ya ada, selain di sini ada hadis yang lain. Ya, jadi intinya kesimpulannya hukumnya makruh. Ya, hukumnya adalah makruh selama kita tidak beranggapan kita mengagungkan ibu bapak kita sebagaimana kita mengagungkan Allah Ta'ala. Kalau sampai sama kita mengagungkan orang tua kita sama dengan mengagungkan Allah Ta'ala kadarnya, ya syirik itu. Dan saya jamin 1.000.000% ketika kita memuliakan ibu bapak kita, kita agungkan ibu bapak kita, gak ada terlintas di dalam hati kita kedudukan mereka menyamai kedudukan Tuhan Allah Ta'ala. Sama kita hormat bendera, ya. Kita hormat bendera bukan berarti kita menganggap bendera itu derajatnya sama dengan derajat Tuhan. Ya, sebatas rasa nasionalis. Dari mana pula cerita hormat bendera Kak? Ya, syirik. Ya, karena mengagungkan selain Allah, tidak begitu. Syukurlah kita dididik oleh guru-guru yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nggak sembarangan sikit-sikit kufur, sikit-sikit kafir. Nah, seperti itu dia, ya. Banyak-banyak hal lainnya. Nah, sama misalnya kalau kita datang ulama, orang-orang soleh, kan gitu, ya, pejabat bahkan kita datang berdiri apa enggak? Berdiri. Dan itu bentuk pengagungan apa tidak? Bentuk pengagungan. Lantas apakah dengan perbuatan itu kita kufur? Ya kan tidak. Kita mengagungkan sebatas menghormati ilmunya, menghormati kedudukannya. Gak ada sepintas pun di dalam benak pikiran kita bahwa kedudukan mereka
menyamai kedudukan Allah, enggak. Terlebih lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Tapi ya secuil pun di hati kita enggak ada terlintas kedudukan Nabi Muhammad setara dengan kedudukan Allah. Tapi ada hadis, Ustaz, janganlah memuji-mujiku, kata Nabi, sebagaimana memuji-mujinya orang Nasara kepada putra Maryam. Ya, di situ ada kalimat itra. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya, jadi menurut orang-orang yang apa kita katakan ya terlalu ekstrim pemikirannya, kita nggak boleh memuji-muji Nabi Muhammad dengan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Ya, madad 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 ya Rasulullah. Itu kita minta sama Nabi. Syirik ini, qasidah ini. Ya, kenapa? Minta langsung kepada Allah. Kalau sakit jangan berobat, langsung aja minta sehat sama Allah Taala. Nah, rupanya kalau sakit pun dia ke dokter, dokternya pun nggak mau Indonesia, mau ke Penang sana ya kan. Nah, itu logikanya begitu. Ya siapa yang memberikan sakit? Yang memberikan sehat? Allah, jangan ke dokter. Langsung minta sama Allah Ta'ala. Siapa yang buat kenyang kalau makan? Allah, bukan makanan. Ya udah minta sama Allah kenyang, gak usah makan. Urusan itu gak bisa Ustaz, harus ikhtiar. Lagi dan itu pakai rumus Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi urusan syirik-syirik itu gak pakai mereka tuh. Nah, jadi Itra itu memuji-muji Nabi sampai menganggap Nabi menjadi Tuhan. Itu yang nggak boleh. Jadi yang dilarang Nabi, latut runi, janganlah memuji-mujiku. Itu kan itra. Memuji-muji maksudnya memuji-muji sampai menganggap aku sebagai Tuhan. Sebagaimana orang-orang Nasara terlalu memuji-muji putra Maryam Nabi Isa alaihissalam sehingga sampai menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Itu yang nggak boleh. Ya. Nah, kalau kita muji-muji Nabi dengan beragam qasidah, ya Rabbal Mad, qasidah apa yang paling ekstrim itu tadi lah menurut orang Wahabi, madat-madat, ya itu paling ekstrim menurut mereka itu. Ya, kita muji-muji Nabi nggak pernah terlintas di hati kita sedikit pun bahwa kedudukan Nabi Muhammad setara dengan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngerti loh, mana Khalik, mana makhluk. Kan gitu? Yang Khalik yang mana? Yang makhluk yang mana? Kita ngerti. Nah, jadi gak ada masalah itu ya, gak ada masalah. Ini terkait tadi sujud kepada manusia. Dan jadi kata Nabi tadi apa? Ya, tiada patut sekali-kali bagi seorang manusia itu bahwa dia sujud bagi seorang manusia yang lain. Dan jikalau patut, kalau boleh sujud kepada manusia, ya, nah, jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, niscaya aku suruh akan perempuan-perempuan itu bahwa sujud bagi suaminya karena sangat besar haknya atas istrinya. Nah, jadi gini, kata Nabi tadi, tidak boleh sujud kepada manusia. Kalau boleh sujud kepada manusia, niscaya yang pertama kali saya suruh sujud adalah istri-istri, ya, untuk mereka sujud di depan suami. Nah, kalau boleh kata Nabi, kalau memang boleh sujud itu, niscaya yang pertama sekali akan saya perintahkan untuk sujud adalah istri-istri agar mereka sujud di hadapan suaminya, sebab memandang apa? Memandang besarnya hak suami terhadap istri. Nah, seperti itu. Tapi itu nggak dilakukan ya. Nah, jika ada daripada tapak kakinya suami hingga sampai kepada tengah kepalanya itu perau, yang apa kalau di Latin itu? Purau. Dapat. Jikalau ada daripada tapak kakinya hingga sampai kepada tengah kepalanya itu, nana, iya. Setahu saya puru, ya. Puru itu nana, muka yang udah jadi nana. Nah, maksudnya di Latin itu sama enggak gitu? Nana kan? Ya. Jadi puru, ya, yang jadi najis, iya. Jadi dia luka, ya, benanah luka.
Itulah dia kuru itu. Kan nanah itu jadi najis ya, najis iya. Sebab nanah itu kan ada tuh. Dan darah, kemudian berhadaplah oleh istrinya itu akan dia. Maka menjilat ia akan dia. Sesungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan suaminya. Coba tuh. Kalaulah boleh sujud kata Nabi, seseorang manusia kepada yang lainnya, niscaya yang pertama sekali akan saya suruh sujud, ya kata Nabi, adalah istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena memandang besarnya hak suami terhadap istri. Bahkan seandainya jikalau si suami dari tapak kakinya sampai ujung kepalanya luka semua di badannya, ya luka bernanah-nanah, yang nanah itu menjadi najis. Ya kalau orang lain bilang buruk, ya menjadi najis. Kemudian istrinya datang, ya dibersihkanlah kotoran-kotoran najis di badan suaminya tadi, bukan pakai kain, tapi pakai ya tidak dijilat luka-lukanya itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa udah tuh kan. Apa kata Nabi? Itu pun belum lagi istri memenuhi hak-haknya kepada suami. Udah sampai seperti itu. Ya, saking besarnya haknya suami terhadap istrinya. Ya, itu dia. Makanya Bu, banyak perempuan yang masuk neraka. Kenapa? Kurang berterima kasih kepada suami. Perempuan memang kayak gitu ya, sifatnya. Betul Pak Isa. Ya, 1000 kebaikan suami hilang gara-gara satu kesalahan. Itulah yang menyebabkan banyak istri-istri perempuan-perempuan masuk ke dalam neraka. Itu dia. Memang udah tabiatnya diciptakan Allah seperti ini. Ya, kalau kata pepatah ya, perempuan kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, kan gitu kan. Jadi ada bengkok-bengkoknya sedikit wajar ya itu, ya kan? Nah, itulah tugas suami untuk meluruskannya. Ya Allah. Dan telah berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan menanggali malu daripada suaminya. Nah, maksudnya perempuan si malu itu kan wataknya perempuan kan itu. Sifat malu adalah wataknya perempuan. Jadi kalau perempuan nggak punya malu, nggak punya watak. Nah, nggak punya watak ya, nggak punya watak. Ya, tabiat itu maksudnya. Ya, ada pepatah Arab bagus ini. Apa katanya tuh? Yang maknanya kurang lebih begini. Sesuatu yang telah menjadi tabiat, ya, itu sulit untuk dirubah. Kenapa? Tabiat itu sifatnya mengakar di dalam hati, di dalam diri. Makanya sulit dia merubahnya. Makanya upayakan untuk kita punya tabiat atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar tabiat dan kebiasaan-kebiasaan itu mengakar pada diri kita. Jadi yang mengakar kepada diri kita ini tabiat atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Makanya istiqomahlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk istiqomahnya kita menghadiri majelis-majelis taklim yang ada di sekitaran kita ini, bukan cuma di sini aja, dengan guru yang berbeda-beda. Itu termasuk upaya kita untuk mendidik tabiat, ya, karakter, ya, diri kita, ya, mendidik tabiat kita untuk membiasakannya melakukan kebaikan-kebaikan. Payah itu kalau nggak ditolong Allah Ta'ala. Ya, ngikuti pengajian itu kesana kemari itu sulit. Ya, jemaah yang di sini belum tentu bisa nanti ikut pengajian yang di sana, kecuali 1, 2, 3 orang. Itulah yang ditolong Allah Ta'ala. Jemaah dari sana itu pun sulit datang kemari kalau bukan karena pertolongan Allah. Tapi memang sesuatu yang sudah jadi karakter, yang sudah jadi tabiat, itu memang untuk merubahnya butuh usaha yang betul-betul maksimal. Ya, kalau nggak bisa lah. Maka kita lihat, kalau tabiat kita ini tabiat yang buruk-buruk, ya, maka akan mengakar di dalam hati. Kalau sudah mengakar di dalam hati, tabiat atau kebiasaan yang buruk itu sulit untuk dihilangkan sampai mati bahkan. Makanya kata Imam Ghazali apa? Kalau orang usia sudah mencapai 40 tahun, ya, ke atas bahkan 40 tahun ke atas, maka lihatlah dirinya. Kalau lebih banyak, lebih dominan kebaikannya dari keburukannya, insya Allah dia ahlul jannah. Tapi kalau usianya udah 40 tahun ke atas,
lebih dominan keburukannya, kejelekannya daripada kebaikannya, hati-hati, waspada. Ini tanda-tanda orang yang matinya su'ul khotimah. Ya, itu Imam Ghazali yang bilang. Kenapa demikian? Karena kalau sudah 40 tahun ke atas, itu akan mengakar. Tobiat itu tadi sudah mengakar, jadi sulit untuk dihilangkan. Makanya kawan-kawan ya, yang masih 40 tahun ke bawah, ya kayak saya ini kan masih 40 tahun ke bawah. Berapa umur saya ya? 17. 20 sedikit aja lah ya kan? 27. Masih 25 tahun saya ya. Nah, 27. belum ada 33 belum ya, di bawah lah, ya di bawah. Masih muda. Nah, itu masih ada peluangnya untuk merubah tabiat buruk menjadi tabiat baik. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, pertolongan Allah lah yang bisa merubahnya. Ini benar, ya Imam Ghazali mengatakan itu. Ya, laki-laki perempuan sama. Jadi masanya lah 40 tahun ke atas. Makanya kalau kata orang yang mati itu kan yang bahaya yang tua-tua, enggak, yang muda-muda ini pun perlu untuk ya melakukan berbagai macam kebaikan. Karena itulah nanti yang akan membentuk tabiat dia ketika sudah umur 40 tahun ke atas. Jadi kalau masa mudanya suka mengaji, sampai tua pun pasti mengaji. Ya, umumnya seperti itu dia. Ya, enggak Ustaz, aku baru umur 43, 45 dia baru mengaji. Nah, syukur kepada Allah, berarti abah ditolong sama Allah Ta'ala, masih dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, udah dibiarkan untuk jatuh kepada kemaksiatan. Jadi termasuk anugerah nikmat besar juga itu dari Allah Ta'ala. Udah 40 tahun ke atas masih bisa lagi kumpul di majelis taklim. Padahal umur 40 ke bawah, nah ngaji pun nggak tahu dia, kan gitu ya. Tapi 40 tahun ke atas bisa didudukkan dia di majelis taklim. Nah, itu termasuk nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tapi di sini tadi kalau untuk merubah tabiat, merubah karakter, mulakanlah dari sekarang, khususnya ya anak-anak muda yang usianya di bawah 40 tahun ke bawah. Ya, itu masih punya kesempatan yang besar ya untuk merubah tabiat yang tidak baik menjadi baik. Makanya kalau anak santri mondok gitu ya, kadang ada nakal-nakalnya. Ya, memang itu lagi proses. Ya, yang penting mau mondok, mau ngaji dulu, itu aja intinya. Makanya di Jawa itu pondok pesantren nggak ada yang pakai dinding. Ya, udah gitu aja. Ya, nah itu aja. Kalau di sini kan pesantren dindingnya, temboknya kurang tinggi, itu pun bisa lagi orang tuh loncat. Ya kan? Ah, itu udah dia. Beda memang. Kalau di sana yakin kiainya itu luar biasa. Ya, dan nggak usah ditembok-tembok, kemanapun muridnya pergi, kalau buat salah ketahuan, gitu ya. Itu namanya robitoh tadi, hubungan antara guru dengan murid. Dah, ya Allah, ya mudah-mudahan kita tabiatnya sampai tua tabiat yang baik, ya. Termasuk saya katakan, syukurlah kalau kita istiqomah mengaji. Malam ini malam apa? Rabu, besok malam Kamis ada pengajian. Misalnya ada pengajian besok, datang ke sana. Malam Jumat ada pengajian, datang ke sana. Yang malam Sabtu ada pengajian, datang ke sana. Malam Minggu di mana? Datang. Nah, itu termasuklah usaha kita untuk merubah tabiat. Ya, jadi maksud saya ini, ya manfaatkan dengan hadirnya guru-guru yang jauh untuk kemari, dimanfaatkan. Jangan ketika jadwal di tempat awak aja awak baru ngaji. Ya, kalau bisa ikutilah semampunya kita. Ya, semampunya kita ikuti. Ya, di sini malam ini, besok malam di mana? Kalau ada waktu kosong ngaji. Malam Jumat di mana? Waktu kosong ngaji. Cuma jangan gara-gara ngaji nggak kerja, salah juga itu. Ya, nah, kalau waktunya kerja, ya. Nafkah itu hukumnya wajib juga, gitu ya. Aku ini Pak Isa lagi montan lagi mengaji. Nah, jadi maksud kamu gimana? Oh, dan udah desain katanya ya kan. Bahkan tiap udah sebulan 2 bulan aman. Masuk bulan ketiga di depan rumah Pak Isa aja dia. Ada beras Pak Isa katanya telepon nih Pak Isa ya. Nah, jadi ngaji yang kerja, yang punya waktu sibuk mudah-mudahan diberi keluasan waktu oleh Allah Ta'ala bisa supaya bisa ngaji. Dah, bahaya ya yang udah 40 tahun umurnya ke atas tapi nggak berubah tabiat buruknya, hati-hati. Khawatir jatuh mati su'ul khotimah. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Nah, mana tadi? Nah, jadi perempuan itu harus menanggali malu,
melepaskan rasa malunya di hadapan suami. Ini kadang kebalik, di depan suami malu-malu, tapi lagi di luar tak ada malunya, menggeletek, menggeletek, bagi salah tahu. Terbalik, yang harusnya di hadapan orang malu, itu dia. Ya, di hadapan suami tanggalkan malunya, tanggalkan malu itu. Seperti itulah dia. Nah, baik. Apa tuh macam? Oh, ikut cicak, betul ya? Menggelitik gitu ya? Itu menggelitik tuh ya? Menggelitik, menggelitik. Iya. Dapat apa kamu selalu lagi? Wajiblah atas perempuan menanggali malu daripada suaminya. Jadi sama suami itu nggak usah malu-malu ya. Dan merendah akan mata pada hadapannya. Maksudnya merendah mata tuh, jangan kalau bicara sama suami itu apa ya, macam udah penantang. Apa? Kan gitu kan? Ya. Takut awak kan? Ya, merendahkan akan mata. Ya, lebih bagus tidak memandang. Gimana kita ke orang tua? Ya, kita kalau bicara sama orang tua itu kan nggak lihat wajah ya. Tapi nggak tahu ya kalau anak-anak di sini nggak ngerti saya. Ya, kalau kami itu nggak ada yang berani bicara sama orang tua itu, nggak ada yang berani lihat sama guru gitu ya. Nah, ini termasuk mungkin begitu. Istri juga seperti itu. Baik, yang penting jangan memandang dengan pandangan apa ya, nggak punya sopan santun. Ya. Dan wajib pula mengikut bagi suruhnya. Wajib perempuan atau istri menjalankan setiap yang diperintahkan oleh suami, selama yang diperintahkan suami itu bukan merupakan sebuah kemaksiatan. Yang wajib ya untuk dipatuhi apa yang diperintahkan oleh suami. Jadi kalau kata suami, usah adik pogi-pogi mengaji. Misalnya dilarang mengaji ibu-ibu pergi ngaji juga apa enggak? Tengok dulu, bilang sama abah tuh, boleh bang aku tak pergi mengaji, tapi abah bisa nggak menggantikan mengajarkan aku? Oh, mau kitab apa dek belajar? Biar sama abang, kan gitu kan? Udah ngajinya nggak usah keluar lagi. Nah itulah kalau punya suami alim itu enak ya kan kalau saya. Ya dah. Tapi kalau ditanya bisa abah mengajarkan aku? Aku poneng katanya kan. Nah itu nggak boleh dilarang. Ya, jangan dilarang istrinya untuk mengaji. Caranya suaminya lah yang belajar mengaji. Udah dapat dia belajar dari ulama, ilmu itu disampaikan kepada istrinya. Nah, ternyata kata suaminya, udahlah dek, abah pergi mengaji, kamu pun ikut juga. Mengapa pula pak? Poneng aku nih. Ya maksudnya nggak paham dia belajar tuh. Nah udahlah. Ya, sama-sama belajar lagi kita yuk, sama-sama mengaji. Akhirnya laki bini pergi mengaji, itu bagus itu seperti itu. Apalagi ada anak-anak kecil, anaknya dibawa kan gitu ya. Nah, anak biasa kalau lasak-lasak itu biasa. Ya, tapi sering-sering pertemukan sama orang alim. Karena mana tahu sirnya orang alim itu jatuh ke anak kita pun bisa jadi orang alim. Ya, nah, jangan dibawa ke warkop nanti ya sirnya sir maling ya kan yang masuk ya. Dan diam, ia tak kalah keluar. Kalau keluar rumah jangan banyak cerita ya. Dan mendatangkan diri atas suaminya tak kalah hendak tidur dan memakai bau-bauan baginya. Bu, kalau nak tidur, nah pakailah minyak wangi itu sedikit. Ya. Bukan karena mau itu aja. Pokoknya kalau mau datang ke tempat tidur bersih-bersih wangi-wangilah itu. Ada pahalanya tuh loh. Ya, ada pahalanya. Jadi ibu-ibu kalau membuat tuh ada pahalanya. Ya, ada pahalanya. Kalau tak dibuat cemana Ustaz? Kalau suami nggak komplain tidak berdosa. Tapi kalau suami komplain bisa dihitung khusus. Ya, ini penting ini ya. Nah, misalnya ibu masuk ke pembaringan, nak tidur dengan laki. Ya, mau tidur bareng. Tidur ya tidur, bukan yang lebih dari itu ya. Tidur. Ya, dan tiba-tiba suaminya komplain, ayo ya, dari mana kau ni? Mana bang? Mana lah poning kalau. Seperti itu. Nah, itu bisa berdosa istrinya. Bahkan bisa kalau seandainya udah disuruh mandi kau
tidak wajib dinafkahi. Jadi besok kalau tak dibagi uang belanja sama laki, jangan marah, ya kan? Nah, kenapa? Jatuh usus, ya? Seperti itu. Jadi hati-hati, itu masalah berhias. Nah, jadi kalaupun tak berwangi, tak berhias, ya, tapi suami nggak komplain, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau suami tukang komplain, ya, bau apa begini, nah itu wajib diikuti. Kalau si istri tidak mau, ya, membangkang, itu jatuh usus. Yang jatuh usus gara-gara perkara berhias, itu bisa jatuh kepada usus. Makanya di dalam kitab ini dikatakan apa tadi? Dan mendatangkan diri atas suaminya tatkala hendak tidur, ya, dan memakai bau-bauan baginya. Maksudnya wangi-wangian. Dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi. Nah, dulu kan belum ada pasta gigi, ya kan? Nah, jadi sebelum tidur istri-istri zaman dulu disuruh kasih wangi di sekitar mulutnya, ya, minyak wangi kasturi supaya wangi. Nah, kalau sekarang gosok gigi lah, ya, gosok gigi. Jangankan orang, awak aja kalau bau mulut awak komponeng, ya kan? Nah, apalagi orang kan gitu kan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan kitab apa tadi ini? Muhimmah. Sebanyak apapun pengorbanan istri terhadap suami, itu belum cukup untuk memenuhi hak-haknya sebagai seorang istri kepada suaminya. Jadi maksudnya yang laki-laki jangan merasa sudah memberikan kewajiban yang melebihi batas yang diwajibkan. Nah, seorang istri juga jangan merasa sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal. Karena ukuran tadi jelas, ya, sampai luka-luka suami dijilat pakai lidah, itu belum cukup, ya, belum sebanding dengan haknya suami terhadap istri. Nah, jadi jangan merasa istri-istri ini telah memenuhi sepenuhnya secara maksimal, ya, telah memenuhi kewajibannya kepada suaminya. Belum, ya. Demikian juga suami-suami, ya, jangan merasa telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dengan maksimal, ya, penuh kekurangan semuanya. Istri, ya, tidak bisa maksimal, suami juga tidak bisa maksimal. Tapi walau belum bisa maksimal, jangan tidak dilakukan sama sekali. Itu ada kaidah fikih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi cukup sampai di situ untuk kitab muhimmahnya.